Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan selalu semangat ya. Bertemu lagi dengan Bapak Sahat Mulia Sitorus. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan pokok bahasan arah mata angin dan dena. Bapak yakin kalian sudah siap untuk belajar. Ayo, kita mulai belajar. Arah mata angin. Arah mata angin adalah panduan untuk menemukan atau menentukan arah. Arah mata angin dapat digunakan pada peta dan dena. Kita dapat dengan mudah menemukan tempat pada peta atau dena dengan petunjuk arah mata angin. Jenis arah mata angin. Secara keseluruhan, ada 6 jenis arah mata angin yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 jenis yang berbeda, yaitu yang pertama adalah mata angin primer. Mata angin primer atau mata angin utama terdiri dari arah utara, timur, barat, dan selatan. Yang kedua adalah mata angin sekunder. Mata angin sekunder merupakan mata angin yang memiliki posisi di antara 4 mata angin utama. Mata angin jenis ini sangat membantu untuk memperkirakan arah tertentu ketika membaca kompas ataupun peta. Berikut adalah arah mata angin golongan sekunder. Antara lain, barat laut, terletak di antara barat dan utara. Barat daya. Barat daya terletak di antara barat dan selatan. Tenggara. Tenggara terletak di antara timur dan selatan. Timur laut. Timur laut terletak di antara timur dan utara. Yang ketiga adalah mata angin tersier. Mata angin tersier adalah mata angin dengan posisi di antara mata angin primer dan sekunder. Mata angin ini juga sering dikenal sebagai mata angin tambahan. Fungsinya untuk menunjukkan suatu penjuru dengan lebih akurat. Berikut ini adalah susunan arah mata angin tersier. Antara lain, utara timur laut yang terletak di antara utara dan timur laut. Timur timur laut yang terletak di antara timur laut dan timur. Timur menenggara yang terletak di antara timur dan tenggara. Selatan menenggara yang terletak di antara tenggara dan selatan. Selatan barat daya yang terletak di antara selatan dan barat daya. Barat barat daya yang terletak di antara barat daya dan barat. Barat-barat laut
yang terletak di antara barat dan barat laut. Utara barat laut yang terletak di antara utara dan barat laut. Manfaat arah mata angin. Mata angin mampu membantu mengetahui suatu lokasi dengan berpedoman pada arah yang telah ditentukan. Yang kedua, mata angin mampu membantu menemukan arah yang tepat saat melakukan perjalanan, khususnya di alam terbuka, supaya tidak tersesat. Yang ketiga, mata angin membantu menemukan arah kiblat ketika ingin melakukan sholat bagi umat muslim. Yang keempat, mata angin bisa digunakan sebagai patokan lokasi dan waktu yang tepat untuk berlayar bagi para nelayan. Yang kelima, mata angin membantu pilot mengarahkan pesawat menuju lokasi yang tepat. Dan yang keenam, mata angin bisa digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi cuaca. Cara mengetahui arah mata angin. Terdapat berbagai cara untuk mengetahui arah mata angin. Di antaranya dengan menggunakan: pertama adalah kompas. Kompas merupakan alat navigasi yang memanfaatkan medan magnetis bumi dalam menentukan sebuah arah. Cara mengetahui arah dengan menggunakan kompas. Yang pertama, letakkan kompas pada permukaan yang datar. Lalu, tunggulah hingga jarumnya tenang dan tidak bergerak lagi. Dan menunjukkan pada arah utara dan selatan. Yang kedua adalah menggunakan matahari. Matahari adalah cara yang paling mudah dan paling pasti untuk menentukan arah mata angin. Salah satunya adalah dengan cara menghadap ke arah matahari. Yang pertama, kita memperhatikan letak di mana matahari terbit dan tenggelam untuk menentukan arah timur dan barat. Yang kedua, berdiri menghadap ke arah matahari. Misal, saat pagi hari, di mana matahari terbit dari arah timur. Maka akan dapat diketahui arah depan adalah timur. Arah belakang adalah barat. Arah kanan adalah selatan. Dan arah kiri adalah utara. Untuk lebih memudahkan dalam menghafal arah mata angin, marilah bersama-sama kita dengarkan lagu 8 Arah Mata Angin dengan nada lagu tradisional Ampar-Ampar Pisang berikut ini.
Salah satu yang diperlukan saat melakukan perjalanan adalah peta lokasi atau DENA. DENA adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau tata letak suatu tempat, seperti kota, jalan, ruangan, dan data lokasi lainnya. DENA dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau informasi suatu tempat. Manfaat DENA. Yang pertama adalah untuk menemukan suatu lokasi yang dimaksud. Yang kedua, untuk mempercepat dan mempermudah mencapai tempat tujuan. Jenis-jenis DENA. Yang pertama adalah DENA sederhana. DENA sederhana adalah jenis DENA dalam bentuk tampilan sederhana dan praktis, serta belum dipublikasikan secara resmi. Contoh dari jenis DENA ini adalah ruang kantor, DENA kelas, tempat duduk siswa, dan sebagainya. Yang kedua adalah DENA desain kompleks atau rumit. DENA desain kompleks atau rumit adalah jenis DENA yang pembuatannya untuk tujuan lokasi dengan bentuk yang rumit atau kompleks untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Salah satu contoh dari jenis DENA ini adalah peta kawasan Taman Safari Indonesia 2. Unsur pada DENA. Unsur atau bagian-bagian DENA berfungsi untuk memudahkan mengetahui informasi dari suatu DENA. Unsur DENA diantaranya adalah judul DENA. Judul DENA merupakan cerminan dari isi pada DENA. Judul DENA bisa disisipkan dimanapun. Di atas, di bawah, atau di samping. Dengan syarat, penempatan judul tidak mengganggu informasi dari DENA. Petunjuk arah mata angin. Peletakan petunjuk arah mata angin di DENA bermanfaat untuk mengetahui arah utara, selatan, barat, serta timur. Peletakan arah mata angin dapat disisipkan dimanapun juga, selama tidak mengganggu informasi dari DENA. Lokasi atau tempat yang dituju. Lokasi atau tempat merupakan objek pembahasan akan suatu DENA. Umumnya, lokasi atau tempat yang dituju pada sebuah DENA dibedakan dari tempat lainnya. Seperti misalnya gambar diperbesar. Di atas gambar ditulis keterangan lokasi, ataupun juga gambar lokasi yang diberi suatu warna yang berbeda. Yang keempat adalah tempat yang mudah dikenali. Peletakan tempat yang mudah dikenali pada DENA bisa menjadi patokan atau acuan untuk menuju suatu tempat. Beberapa hal yang sering biasanya digunakan seperti masjid, kantor polisi,
rumah sakit, dan sebagainya. Yang kelima adalah nama jalan. Penulisan nama jalan pada Dena berguna untuk menambah kelengkapan informasi pada Dena. Cara membaca Dena. Untuk dapat menentukan tempat pada suatu Dena, maka kita perlu membaca Dena. Cara membaca Dena yaitu: yang pertama, bacalah terlebih dahulu judul Dena. Yang kedua, perhatikan keterangan-keterangan atau legenda yang menjelaskan simbol pada Dena. Yang ketiga, perhatikan hubungan antara bagian Dena, baik yang berupa jalan, tempat, maupun bangunan yang ada pada Dena. Untuk dapat lebih memahami tentang arah mata angin dan Dena, marilah bersama kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh soal pertama. Berdasarkan gambar Dena di atas, jika Naya akan berangkat sekolah ke SDN Johar, maka dia harus berjalan ke arah berdasarkan petunjuk arah mata angin pada Dena, maka dapat kita ketahui bahwa arah yang harus diambil oleh Naya saat menuju ke SDN Johar adalah ke arah utara, lalu ke timur, lalu ke selatan. Contoh soal kedua. Berdasarkan gambar di atas, masjid terletak di sebelah titik-titik-titik kantor polisi. Berdasarkan Dena dan arah pada kompas, maka dapat kita ketahui bahwa masjid terletak di sebelah timur laut kantor polisi. Contoh soal ketiga. Raka sedang menghadap ke arah matahari terbenam. Maka, tangan kirinya menghadap ke arah Raka sedang menghadap ke arah matahari terbenam. Dan matahari terbenam di arah barat. Maka, tangan kiri Raka menghadap ke arah selatan. Untuk lebih memahami materi tentang arah mata angin dan Dena, marilah bersama-sama kita melaksanakan tugas. Tugasnya adalah mengapa pada suatu Dena diperlukan petunjuk arah mata angin. Tuliskan jawabanmu pada kolom komentar di bawah ini ya.
Bapak nantikan. Selatan, barat, daya, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Bapak akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.